itu cuma ada satu ya. Cuma ada satu, yaitu tadi satu S1, yang untuk elektron kedua dikalikan dengan yang antisimetris ini. Hanya bisa dikalikan yang ini. Jadi tidak bisa dikalikan dengan yang lain. Jadi itulah keadaan dasar dari atom helium. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan keadaan tereksitasi dari atom helium. Jadi kalau ground state itu dua-duanya di satu S, tapi kalau excited berarti satu elektron itu pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Misalkan 2S atau 2P. Jadi excited state atom helium itu bisa 1S1 dengan 2S yang kedua gitu ya, atau 1S1 ini yang kedua P ya. 2P pun P-nya ada 3 ya P-nya ya, bisa PX, bisa PY, bisa PZ. Gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita perhatikan fungsi gelombang ini, fungsi gelombang orbital ini ya, itu tidak bisa kita terima ya sebenarnya karena kita membedakan antara elektron 2 sama elektron 1. Dengan cara seperti ini kita bisa mengatakan bahwa elektron yang kita labeli nomor 1 itu ada di orbital 1s. Elektron yang kita labeli nomor 2 itu ada di orbital 2s. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima. Tidak bisa kita terima karena kita tidak bisa membedakan mana elektron yang 1, mana elektron nomor 2. Nah, jadi penulisan seperti ini juga menyalahi kaidah fungsi simetris dan fungsi antisimetris. Karena kalau kita flip 2 dengan 1, kita mendapatkan fungsi yang betul-betul berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan simetris, tidak bisa dikatakan antisimetris. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Lagi-lagi kita harus menggunakan kombinasi linear ya, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa elektron 1 itu ada di 1s, elektron kedua itu ada di 2s. Kita hanya bisa menggunakan kombinasi linear ya, misalkan 1s1, 2s2 gitu ya, ditambah dengan 1s2, 2s1. Ini dinormalisasi dengan 1/2 ya, seperti ini. Atau kombinasi yang mungkin yang berikutnya adalah 1s1, 2s2 dikurangi dengan 1s2, 2s1. Dengan cara seperti ini, kita mengatakan bahwa elektron 1 itu memiliki karakter 1s, sekaligus juga memiliki karakter 2s ya. Elektron kedua itu memiliki karakter 2s, juga memiliki karakter 1s ya. Jadi kita nggak bisa membedakan elektron 1 dan elektron 2 itu ada di mana. Karena kita nggak bisa beri label ya. Tapi kita tahu bahwa satu elektron ada di 1s, satu elektron ada di 2s. Tapi kita tidak tahu mana elektron yang 1 dan 2 yang menempati 1s atau 2s. Seperti itu. Demikian juga dengan 2P ya. Kalau misalnya satu elektron di 2P, juga kita harus menggunakan kombinasi ini. Jadi 1s2P dengan 1s2P. Dibolak-balik ya. Nah, kalau kita lihat karakternya, kalau kita lihat dari karakter dari fungsi ini, kalau 1, 2 ini dibalik ya, ini nggak berubah tanda. Ini disebut dengan fungsi gelombang yang bersifat simetris ya. Jadi ini bersifat simetris. Nah, yang ini bersifat antisimetris. Nah, ini adalah fungsi gelombang orbital untuk atom helium dalam keadaan tereksitasi kalau satu elektronnya itu tereksitasi ke 2s ya. Nanti kalau misalkan dia tereksitasi ke 2p, kita harus melakukan hal yang sama ya. Karena 2p itu ada 3 ya, 2px, 2py, 2pz, berarti ini ada tambahan sebanyak 6 lagi. Jadi ada berapa itu? 6, 8 ya, ada 8 kemungkinan ya, 8 kemungkinan dari fungsi gelombang orbital ya untuk atom helium yang tereksitasi. Tapi ini aja nggak lengkap. Karena fungsi gelombang ini hanya memuat komponen orbital ya, belum memuat komponen spin. Nah, komponen spin itu ada 4 ini ya. Jadi 2 elektron tersebut bisa memiliki 4 keadaan spin. Sama-sama spin atas, spin paralel ya, atau satu spin antiparalel. Nah, kita harus melihat dari karakter ininya, karakter fungsi gelombangnya. Kalau misalkan kita fungsi gelombangnya simetris, maka kita harus kalikan dia dengan yang antisimetris. Kita hanya bisa kalikan dengan ini. Tapi kalau karakter orbitalnya adalah antisimetris, seperti ini, kita tidak bisa mengalihkan dengan antisimetris, karena antisimetris dikalikan antisimetris, hasilnya adalah simetris. Nah, sementara fungsi gelombang elektron secara keseluruhan itu harus antisimetris. Nah, jadi yang antisimetris ini harus kita kalikan dengan salah satu di antara 3 ini. Untuk helium yang tereksitasi, itu ada beberapa keadaan yang memungkinkan. Jadi keadaan yang pertama, kalau kita menggunakan yang simetris ya, kita hanya dapat satu ini. Tapi kalau kita fungsi gelombang orbitalnya itu mengambil yang antisimetris, berarti sini ada 3 kemungkinan ya. Jadi triplet ini. Nah, sementara kalau misalkan orbitalnya simetris, berarti dia hanya bisa untuk spinnya itu mengambil kondisi yang antisimetris atau antiparalel. Nah, jadi ini yang kemudian kita sebut dengan singlet ya. Dan kalau kita lihat dari term energinya, atau maaf, jangan nulis ini. Jadi keadaan yang multiplitas spinnya itu lebih banyak,
itu ternyata energinya lebih rendah. Atom helium yang tereksitasi dengan keadaan yang orbital nyatakan dengan antisimetris ini ya, kemudian spinnya 1, 2, 3 ini, itu dia akan lebih rendah energinya dibandingkan yang ini. Tapi sebenarnya pemisahan tingkat energi akibat coupling spin orbit sebenarnya. Jadi ada hubungan antara momentum sudut orbital dengan momentum sudut spin ya. Jadi ada interaksi antara momentum sudut L dengan momentum sudut spin. Itu yang menyebabkan pemisahan energi. Dan pemisahan energi ini sebenarnya terbaru. Jadi bukan pemisahan tingkat energi yang selama ini kita bahas akibat tanpa memasukkan efek spin ya. Pemisahan sebenarnya nggak jauh, tidak besar ya. Jadi pemisahan garis D pada atom sodium ya, pada nyala atom sodium itu terjadi karena ada pemisahan antara ini term akibat spin ini. Ini kalau di modul itu gambar ini ya, gambar tingkat term ini di halaman 168 ya, 168 di gambar 8.1 itu ada pemisahan tingkat energi akibat ini ya, coupling spin orbit ini ya. Jadi ada 1s, kemudian ada 3s. Jadi ini sebutan singkat, sebutan triplet. Nah ini kan penulisannya lumayan panjang ya, kalau kita nulis ini kan lumayan panjang nih. 1s1, 2s2, 1s2, 2s1 dikalikan dengan ini atau ini ya, atau ini dikalikan dengan ini. Nah, penulisan panjang ini bisa dipersingkat ya, bisa dipersingkat dengan menggunakan determinan. Jadi karena kita tahu ya, kalau misalnya kita punya determinan A, B, C, D gitu ya, ini kan artinya adalah A dikalikan D dikurangi dengan B dikalikan C ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan determinan ini, penulisan panjang ini itu bisa kita singkat menjadi seperti ini. Jadi determinan baris itu menyatakan nomor elektron, walaupun sebenarnya kita nggak bisa beli nomor elektron ya. Jadi baris itu menyatakan nomor elektron, kolom itu menyatakan orbital spin yang memungkinkan. Jadi kalau misalkan ground state ya, ground state itu berarti 1s1 alpha ya, kemudian spin yang memungkinkan lagi apalagi 1s1 beta ya. Kemudian ini 1s2 alpha 2, kemudian 1s2 beta 2. Nah, jadi baris itu menyatakan yang nomor elektron 1 dan 2, sementara kolom itu menyatakan keadaan orbital spin ya yang memungkinkan. Jadi dan ini dibagi dengan akar dari 1/n faktorial yang merupakan faktor normalisasi ya. Fungsi gelombangnya bisa kita tulis seperti ini ya. Gelombang saya singkat dan ini disebut dengan determinan Slater ya. Determinan Slater. Nah, jadi fungsi gelombang fungsi gelombang ya untuk fermion yang harus bersifat antisimetris itu yang mengantarkan kita sebenarnya pada bentuk determinan ini. Karena bentuk determinan ini kalau misalkan elektron ini kita switch, kita tukar, maka dari teori determinan, jadi kalau dua elemen determinan, dua baris determinan kita switch, kita tukar ya, maka determinan ini nilainya akan sama, tapi tandanya berubah. Yang semula minus jadi plus, yang plus jadi minus. Sehingga ini adalah karakter dari antisimetris. Jadi karena fungsi gelombang untuk fermion itu bersifat antisimetris, kita bisa menggunakan determinan ini ya untuk membangun fungsi gelombang yang bersifat antisimetris. Karena determinan sifatnya seperti itu. Untuk elektron yang lebih banyak lagi, bukan cuma 2 ya. Anda lihat ya, 2 aja sudah kompleks seperti ini penulisannya. Nanti kalau udah 3, 4 atau sampai dengan 40 ya, kita tidak lagi bisa mengandalkan model seperti ini. Dan bahkan untuk yang elektron 3 aja kita sudah tidak bisa menggunakan model kombinasi linear seperti ini. Kita harus menggunakan model determinan ini. Jadi fungsi gelombang untuk atom yang elektronnya lebih dari 2 itu kita sudah harus menuliskan dalam bentuk determinan Slater ini. Lithium itu kan ini intinya terdiri dari 3 proton ya, sehingga Z-nya sama dengan 3. Kemudian dia punya 3 elektron ya, jadi ada 3 elektron 1, 2, dan 3 ya. Sehingga operator Hamiltoniannya itu paling tidak ya, selain energi kinetik dari 3 elektron, terus energi potensial yang timbul akibat interaksi inti dengan elektron 1, 2, dan 3, juga ada interaksi antara elektron 1 dengan 2, elektron 1 dengan 3, elektron 2 dengan 3. Seperti ini. Yang jelas, ini adalah 3 energi potensial yang timbul akibat interaksi antar
elektron, dan 3 ini ya itu menyebabkan fungsi gelombang dan tidak lagi bisa kita pisahkan, yang sama ya, dan lebih rumit lagi. Jadi kita tidak bisa betul-betul memisahkan ini 3 ini. Tapi tetap aja kita bisa membuat pendekatan ya. Kita bisa membuat pendekatan bahwa fungsi gelombang untuk atom helium itu merupakan perkalian ya, perkalian dari fungsi gelombang satu elektron untuk elektron pertama, fungsi gelombang dari elektron kedua, dan fungsi gelombang dari elektron ketiga, dan seterusnya ya. Dan faktanya kita sudah menggunakan metode variasi ya. Kita menggunakan metode variasi dengan menggunakan orbit untuk ground state ya, untuk yang ground state itu kita menggunakan metode variasi dengan fungsi gelombang variasi percobaan itu diambil dari psi 1s, kemudian psi 1s dan psi 2s ya. Nah ini alasannya kenapa kita menggunakan nggak semua 1s itu ada di determinan sebenarnya, determinan ini. Jadi kalau misalkan ya ketiga elektron itu mengambil 1s semua, 1s, maka kita akan dapat ini determinannya ya. 1 dibagi dengan akar 3 faktorial, karena ada 3 elektron ya, 3 elektron. Nah, kemudian determinan jadi ada 3 ini ya, ada 3 baris ya, 3 kolom. Jadi 1s, 1, alfa 1, kita akan dapat seperti ini. Ini 2 ya. 1s3, alfa 3 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan menemukan 2 kolom determinan ini itu memiliki komponen yang identik. Jadi karena elektron 1 itu 1s, elektron yang ketiga itu juga mengambil 1s, 1, 2, 3 ini sama-sama mengambil 1s semua, hanya beda spin alfa, beta, alfa, tapi satu kolom ada 2 kolom ya, ada 2 kolom yang identik. Nah, determinan di teori determinan, kalau misalnya 2 kolom identik, itu sudah bisa dipastikan determinannya 0. Bisa dipastikan determinan 0. Sehingga fungsi gelombang ini akan 0. Nah, jadi tidak mungkin ada 2 elektron yang mengambil bilangan kuantum persis sama, atau mengambil keadaan kuantum bersama. Jadi orbitalnya, spinnya itu persis sama, itu nggak mungkin. Jadi 1s itu masih mungkin kan kalau spinnya berbeda, alfa sama beta. Tapi kalau misalkan ada elektron lain yang memiliki orbital dan spin yang sama, maka fungsi gelombangnya akan lenyap. Dan ini kemudian merupakan implementasi dari yang disebut dengan yang disebut dengan prinsip larangan Pauli. Tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki keadaan kuantum yang sama persis. Karena fungsi gelombang yang antisimetris ini itu membutuhkan bentuk determinan ini ya, butuh dinyatakan dalam bentuk determinan. Dan determinan tidak mengizinkan 2 kolom yang sama persis. Karena kalau misalnya 2 kolom sama persis, determinannya 0, yang berarti fungsi gelombang juga 0. Nah, sehingga supaya fungsi gelombangnya tidak 0, maka elektron yang ketiga itu harus mengambil keadaan kuantum berikutnya, energi yang. Jadi kalau kita bicara ground state kan berarti kan semua elektron harus di energi yang paling rendah ya. Dan harapan kita tiga-tiga itu semua di 1s supaya yang paling rendah. Tapi karena tidak diizinkan, maka elektron yang ketiga itu harus mengambil satu tingkat di atasnya, yaitu 2s. Nah, jadi kita akan mendapatkan untuk ground state-nya atom helium itu adalah 1s2 dengan 2s ya. Ini yang kita kenal di SMA ya, cara menulis konfigurasi seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ini pendekatan. Nah, tapi kenapa ini 2s? Itu karena dari prinsip larangan Pauli. Dari mana prinsip larangan Pauli? Dari determinan Slater ini. Dengan menggunakan metode variasi, lagi-lagi kita menggunakan rumus fungsi gelombang dari atom hidrogen. Jadi kita ambil pendekatan untuk atom hidrogen. Jadi atom hidrogen itu merupakan fondasi. Kalau kita sudah mengetahui atom hidrogen secara eksak, kita mencoba mengambil atom hidrogen itu, kemudian kita sama-samakan. Jadi atom helium itu kita mirip-miripkan dengan atom hidrogen, tapi kita ganti parameternya, yaitu yang semula Z-nya itu sama dengan 3, itu kita ganti menjadi zeta ya. Z. Nah, bahkan kita ambil 2 sekarang. Yang ini itu Z-nya kita ganti dengan zeta 1, yang ini 2S ini Z-nya kita ganti dengan zeta 2. Nah, kemudian kita melakukan integral variasi, kemudian kita berusaha mencari zeta 1 yang meminimalkan nilai W tadi, dan juga zeta 2 yang meminimalkan nilai W. Sehingga kita akan mendapatkan energi dari integral variasi ya, yang paling rendah. Dari metode variasi itu kita dapat energi ground state-nya itu adalah minus 201,2 elektron volt. Sementara dari eksperimen itu menunjukkan bahwa ground state dari atom helium itu memiliki energi 203,5 elektron volt. Jadi selisihnya sedikit sekali. Jadi dengan menggunakan metode variasi ini ya,
kita bisa mengkonstruksi fungsi gelombang percobaan yang menghasilkan energi itu mirip sekali dengan energi yang diperoleh dari eksperimen. Sehingga fungsi gelombang percobaan ini itu sebenarnya pada tingkat tertentu ya bisa kita percaya sebagai fungsi gelombang yang mendekati keadaan sebenarnya. Hanya saja bedanya dengan satu S-nya satu S-nya atom hidrogen itu adalah Z-nya. Z-nya itu kita ganti dengan psi 1 dan psi 2. Jadi maaf, Z1 dan Z2. Jadi karena dua elektron ini ada di dalam daerah yang sama ya, orbital 1s, kita berikan dia parameter Z yang sama, zeta yang sama, sementara karena ini 2s agak jauh keluar ya, kita berikan dia Z2. Artinya efek screening-nya itu berbeda. Hasil dari meminimalkan variasi ini menunjukkan bahwa zeta 1 itu besarnya adalah sebesar 2,69. Kemudian zeta 2 itu nilainya adalah sebesar 1,78. Jangan lupa bahwa zeta ini adalah pengganti dari nilai Z. Jadi elektron itu harusnya melihat inti itu sebagai positif 3. Metode variasi ini menunjukkan bahwa kita hanya bisa mereproduksi nilai dari energi eksperimen ini kalau kita memasang ya parameter zeta 1 itu 2,69, berarti kan lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan 3, artinya inti elektron 1 dan elektron 2 yang berada pada orbital 1s itu melihat inti itu sedikit lebih negatif ya, sedikit lebih negatif karena di bawah 3 dia. Nah, elektron yang ketiga 2s yang ada di orbital 2s ya, yang lebih jauh, itu ternyata melihat inti itu jauh lebih negatif lagi. Artinya, efek shielding yang dirasakan oleh elektron ketiga yang ada di orbital 2s itu jauh lebih kuat. Dan itu wajar. Wajar karena elektron 1 dan elektron 2 itu ada di orbital 1s ya, di dekat dengan inti. Jadi pada saat elektron di 2s itu melihat ke inti itu diselubungi oleh dua elektron di daerah 1s itu. Sehingga elektron itu melihat inti, elektron ketiga tadi yang di 2s itu melihat inti itu lebih negatif dibandingkan yang seharusnya. Makanya tinggal 1,78 atau sekitar 50% ya. Dari yang harusnya 3 itu turun hampir 50%. Jadi elektron yang di sebelah luar itu akan mengalami efek shielding lebih besar dibandingkan elektron yang ada di dalam. Dan dari sini juga kita bisa melihat ya bahwa metode variasi itu memungkinkan kita ya untuk mencari ya pendekatan fungsi gelombang yang paling mendekati keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini kita menggunakan 1S, 1S, 2S yang kemudian disebut dengan ini 1S2, 2S. Prinsip larangan Pauli yang berasal dari determinan Slater ini itu yang kemudian membuat kita membuat konfigurasi seperti ini. 1S2, 2S, 2S2, kemudian 2P, 2P kemudian 3S dan seterusnya ya. Dan ini yang kemudian kita gunakan juga untuk membangun tabel periodik. Jadi sebenarnya tabel periodik itu merupakan konsekuensi dari semua ini. Dari efek shielding ini saja yang dari saya amati, ini mungkin sudah bisa menjelaskan interaksi antara elektrovalensi dengan inti gitu ya, Pak. Jadi kayak makin jauh kulitnya dari inti, makin rendah interaksi dengan inti. Kemudian mau nanya lagi, Pak. Misalnya soal hubungan dengan elektronegativitas itu, misalnya unsur halida itu kenapa kayak lebih mudah untuk menarik elektron gitu ya, Pak, daripada dengan atom logam gitu, Pak. Ya, itu juga bisa kita jelaskan dari sisi energi ya. Jadi kenapa oktet itu lebih stabil dibandingkan yang lain seperti itu ya, sehingga yang halida yang elektron 7 ya, kenapa dia lebih cenderung ke arah oktet ya, dengan cara mengambil satu elektron ya. Nah, itu juga bisa kita jelaskan dari sisi tingkat energi. Jadi pada prinsipnya kalau misalkan kita bisa menggunakan metode variasi ini ya, kita bisa menentukan energinya. Jadi kalau kita udah punya V-nya, kemudian kita gunakan V ini untuk meminimalkan integral variasi, kita akan bisa mendapatkan energinya. Dan dari energi ini kita bisa menganalisis mengapa aturan seperti oktet itu energinya itu lebih rendah ya, lebih stabil dibandingkan yang lain. Dari situ kita bisa menjelaskan tentang energi ionisasi, elektronegativitas,
afinitas elektron, dan seterusnya. Jadi semua itu merupakan konsekuensi dari sini. Jadi di SMA mungkin kita hanya menghafalkan trennya ya. Jadi di tabel periodik satu golongan dari atas ke bawah elektronegativitas semakin rendah. Tapi kalau kita mau bicara tentang kuantitatifnya, pastinya kita akan bicara dengan angka seperti ini, angka energi ini. Dan yang bisa membawa kita ke energi ini itu adalah semua teori di mekanika kuantum ini.